Sejarah Indonesia Angkatan Kedua Universitas Hamzanwadi tahun 2021. Kali ini saya membawakan KD 3.1 yaitu menganalisis kedatangan bangsa-bangsa Barat, Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris ke Indonesia dengan indikatornya yaitu menganalisis kedudukan VOC di Indonesia serta menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Saya memohon kepada penguji UKIN supaya memberikan arahan dan bimbingannya guna untuk perbaikan video-video saya selanjutnya dan juga perbaikan proses pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, acara hari ini marilah kita berdoa. Ketua kelas, Ferry, silakan memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Oke, terima kasih. Tri Setiawan, Nada, Delia, Meli, Putri, Rista, Gabriela, Alia. Oke, sudah semuanya? Semua siswa sudah hadir semuanya. Sama seperti biasanya, untuk pembelajaran sejarah maka akan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang waktunya untuk maju ke depan memimpin lagu Indonesia Raya? Oh ya, Syarani ya, oke? Pada Syarani silahkan maju ke depan. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di
sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Kita minggu kemarin coba apa saja. Oke, kita apa? Latar belakang bangsa Barat datang ke Indonesia. Betul, latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa dan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Terus apa lagi? Peta jalur kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ya, betul. Ada yang masih ingat negara apa saja yang datang ke Indonesia? Belanda, Ada. Inggris. Benar, dapat. Itu yang kita pelajari di minggu kemarin. Sekarang kita akan mempelajari tentang kedudukan VOC di Indonesia dan kebijakan-kebijakan VOC dan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Ini tujuan pembelajaran kita yaitu dengan metode pembelajaran problem based learning, siswa atau kalian mampu untuk menganalisis kedudukan VOC di Indonesia dan menganalisis juga tentang kebijakan-kebijakan VOC dan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Sama persatuan? Supaya kalian lebih jelas, karena kemarin kalian sudah diberikan sama guru di Google Classroom ya, untuk lebih memperjelas dan mengingat lagi apa yang harus kita pelajari hari ini, maka kalian diberikan kesempatan sama guru untuk membaca buku teks yang kalian miliki itu, buku paket tentang kedudukan VOC di Indonesia dan kebijakan pemerintahan Hindia Belanda. Silakan dibaca terlebih dahulu. Saya beri waktu 5 menit. Oke? Sedang membaca pembelajaran kita hari ini? Sudah. Sudah. Oke. Sekarang akan diberikan sedikit penjelasan oleh Bu Dwi tentang VOC dan kedudukannya di Indonesia. Apakah kalian tahu itu apa? VOC. Apa tadi? Ya betul, Peter. Vereniging Oost-Indisch Company, yaitu persekutuan dagang yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1602. Dari yang telah dijelaskan Bu Dwi tadi, yaitu tentang VOC dan kebijakan Hindia Belanda di Indonesia, apakah ada yang kalian tanyakan? Oh, oke. Dari sana saja ya. Iba dulu, Iba silakan. Apa pertanyaan? Apakah tindakan korupsi itu warisan dari VOC? Kan karena VOC kan belum tinggal karena korupsi itu. Terima kasih, bagus sekali pertanyaan dari Iba tadi. Kira-kira dari kalian semua, apakah ada yang bisa membantu Bu Dwi untuk menjawab pertanyaan dari Iba tadi? Oke. Kita Menurut pendapat saya, Bu, korupsi itu bukan warisan dari VOC, dikarenakan
meskipun korupsi itu tidak menjadi budaya kita, tapi itu tergantung sifat dari pribadi masing-masing. Jadi kalau menurut pendapat saya, korupsi itu bukan warisan dari VOC, dikarenakan korupsi itu bukan suatu budaya, tapi suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang untuk mengkorupsi uang. Bagus sekali, Rita. Apakah ada pendapat yang lain, memiliki pendapat lain dari yang dikatakan oleh Rita tadi? Saya Bu. Ya. Menurut saya korupsi dari VOC yaitu ya karena dari sejarah ya, mengenai sejarah yaitu pada saat contoh penyimpangan yang terjadi pada tanah paksa itu tidak hanya dari pihak Belanda saja, dari pemerintahan Indonesia sendiri atau pemerintah lokal sendiri dari tingkat desa maupun daerah itu sebenarnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan Belanda itu tidak dilakukan semua oleh pemerintah Indonesia sendiri. Contoh kayak ada penyelewengan dari pihak Indonesia sendiri atau pemimpin dari pihak lokal Indonesia sendiri pada saat itu, dan VOC pun runtuh ataupun bubar karena pegawainya ataupun anggota-anggota dari VOC tersebut zaman-zamannya melakukan korupsi. Sekian, terima kasih. Sekali jawaban dari Ferry tadi, Rita juga. Apakah ada lagi yang berpendapat yang lainnya lagi atau mungkin tambahan? Ya. Saya setuju dengan pendapat Rita karena korupsi itu bukan peninggalan VOC, melainkan korupsi itu terjadi atas kehendak kita sendiri. Bagus sekali pendapat kalian semuanya. Apakah korupsi merupakan warisan dari VOC? Ya kan tadi pertanyaannya seperti itu. Seperti ini. Memang kejadian korupsi ada di Indonesia sudah ada sejak zaman VOC. Bahkan keruntuhan VOC itu disebabkan salah satunya karena adanya korupsi, sehingga VOC bangkrut dan kemudian mengalami kemunduran dan kemudian dibubarkan. Tapi apakah korupsi itu merupakan warisan dari VOC? Tentunya itu hanya kesamaan saja. Mungkin sampai sekarang Indonesia banyak yang melakukan korupsi karena mungkin birokrasinya kurang baik seperti itu. Saya sangat
bisa terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa di Indonesia. Apakah tidak ada pengawasan dari pemerintah Hindia Belanda? Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok politik etis, yaitu terjadi penyimpangan dalam sistem tanam paksa disebabkan oleh adanya peraturan kultur pro-center atau presentasi dari hasil tanaman yang dapat dikumpulkan dan diserahkan. Akibatnya mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan presentase yang lebih besar. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah presentasi tentang sistem tanam paksa dengan sangat baik. Tepuk tangan dong buat kelompok. Sekali apa yang dikatakan oleh kelompok 1 sistem tanam paksa tadi, bahwa pada kenyataannya rencana dan pelaksanaan sistem tanam paksa sangat berbeda jauh. Bahkan orang Indonesia sendiri juga melakukan penyimpangan dan eksploitasi terhadap orang-orang Indonesia sendiri, karena mereka tergiur dengan embel-embelnya orang-orang Belanda yang akan memberikan banyak upeti apabila daerahnya itu memiliki atau mendapatkan hasil sistem tanam paksa yang sangat besar, sehingga orang-orang Indonesia itu istilahnya tergiur dan mereka melakukan berbagai macam cara supaya mendapatkan upeti yang sangat besar, begitu ya. Jadi antara rencana dan pelaksanaannya sistem tanam paksa seperti yang dijelaskan oleh teman kalian tadi, memang banyak sekali penyimpangannya. Bahkan itu juga dilakukan oleh orang-orang Indonesia sendiri. Oke, untuk selanjutnya yaitu kelompok kedua, yaitu politik etis. Kepada kelompok politik etis dipersilahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok politik etis akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, jadi yang pertama teman-teman bisa lihat di atas yang berwarna biru itu adalah pengertian dari politik etis. Pengertian dari politik etis sendiri adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Sistem kapitalisme modern, politik reguler, dan pasar bebas yang membuat persaingan dagang semakin kuat dan juga lahirnya perusahaan swasta asing di Indonesia. Mungkin dari kelompok sistem tanam paksa atau politik pintu terbuka ada yang ingin ditanyakan kepada kami, atau mungkin ada istilah-istilah yang asing di dunia kalian, silakan Saya memberikan pertanyaan, apa dampak positif bagi Indonesia terhadap pelaksanaan politik etis di Indonesia? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Dampak positif pelaksanaan politik etis bagi Indonesia yakni munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia, terbangunnya saluran irigasi pertanian dan perkebunan, terjadinya perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi. Yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok sistem tanam paksa? Ya, dari saya ada tambahnya buat dampak positif ya, yaitu dampak positif bagi Indonesia buat politik etis, yakni dengan munculnya elit baru, yakni kaum pelajar atau cendekiawan yang memperoleh kebangkitan nasional. Politik etis berpengaruh dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia. Pengaruhnya adalah
memberikan banyak kesejahteraan terhadap seluruh masyarakat Indonesia dari trilogi fundamental yang mana masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mengikuti berbagai hal, misalnya saluran irigasi yang sudah terbangun oleh Belanda. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 2 tadi. Juga sangat baik sekali. Sekarang langsung saja kelompok 3 untuk presentasi ke depan ya. Politik pintu terbuka. Ya, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok politik pintu terbuka ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian politik pintu terbuka. Setelah tahun 1870, pemerintah Belanda menerapkan imperialisme modern atau modern imperialisme. Hal tersebut diwujudkan dengan diterapkannya open door politik, yaitu politik pintu terbuka terhadap Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Nama saya Lintang, nomor absen 11. Oke, saya mau bertanya untuk politik pintu terbuka, apa dampak negatif dan positif bagi politik pintu terbuka untuk Indonesia? Baik, terima kasih dari kelompok politik etis. Dampak negatifnya yaitu politik pintu terbuka yang diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat justru membuat rakyat semakin menderita. Eksploitasi terhadap sumber-sumber pertanian maupun tenaga manusia semakin hebat. Rakyat semakin menderita dan sengsara. Untuk dampak positifnya yaitu rakyat dapat mengenal sistem upah dengan uang, juga dapat mengenal barang-barang ekspor dan impor. Sekian. Apa ada yang ditanyakan lagi? Saya ada tambahan tentang politik terbuka, yaitu dampak negatif dari politik terbuka sendiri, yaitu Indonesia banyak didatangi perusahaan asing dan dieksploitasi secara sumber daya manusia, yang mana sumber daya manusia dijadikan tenaga kerja yang murah. Dan dampak positifnya adalah Indonesia bisa mengenal sistem mata uang. Baik, terima kasih atas tambahannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kepada kelompok 3 politik pintu terbuka tadi yang telah mempresentasikan dengan sangat baik. Tambahan dari teman-temannya, diskusi dari teman-temannya juga saling melengkapi. Sekarang kalian bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing lagi. Dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang bisa membantu Bu Dwi untuk memberikan kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan untuk hari ini? Oke, Lintang, silakan ungkapkan kesimpulan apa yang bisa kamu dapatkan untuk hari ini. Kesimpulannya adalah kekuasaan VOC di Indonesia sangat besar, bahkan memiliki sebuah negara. Hal itu dibuktikan dengan VOC memiliki hak istimewa, yaitu dapat mencetak uang, memunguti pajak, mengadakan pemerintahan sendiri. Itu sudah termasuk hak istimewa yang sangat berpengaruh besar di Indonesia, Bu. Oke, terima kasih Lintang. Oke, silakan Maria. Bagaimana kesimpulannya hari ini? Kesimpulannya yaitu sistem tanam paksa yang dijalankan oleh Belanda memiliki perbedaan antara rencana dan pelaksanaannya. Ternyata Belanda juga masih memberikan kebebasan yang baik untuk Indonesia. Namun, oknum-oknum yang melaksanakan sistem tanam paksa banyak melakukan. Silakan ungkapkan kesimpulannya tadi. Buat yang terakhir mungkin ya, yaitu politik etis merupakan politik balas budi terhadap Indonesia yang sepertinya memberikan keuntungan untuk Indonesia, tapi ternyata lebih menguntungkan pihak Belanda, yaitu menyiapkan tenaga kerja yang murah di Indonesia. Oke, tadi kesimpulannya dari banyak sekali yang kalian utarakan, bagus sekali, betul sekali apa yang telah kalian ungkapkan tadi, bahwa di balik kebaikan
pelaksanaannya yang tidak baik seperti itu ya. Jadi semuanya ada dampak positif dan dampak negatifnya pula. Dan kira-kira sekarang adakah yang bisa membantu Bu Dwi lagi untuk memberikan hikmah apa kira-kira atau pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari peristiwa sejarah di Indonesia pada pembelajaran kali ini? Hikmah pembelajaran kali ini yaitu kita harus bertingkah laku jujur dan tanggung jawab agar Indonesia tetap jaya dan tidak mengalami kehancuran seperti VOC. Adakah yang lain lagi yang bisa memberikan hikmah yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini? Apa hikmah yang kamu dapatkan hari ini? Semua kebijakan ada dampak positif dan negatifnya. Semuanya itu tergantung pada oknum yang menjalankannya. Sekali apa yang dikatakan oleh Tri, adakah lainnya lagi yang bisa membantu Bu Dwi untuk memberikan hikmah? Saya kesempatan kali ini. Bahkan VOC mungkin saja perencanaannya baik, namun pelaksanaannya tidak baik. Mungkin saja politik etis dirasa baik, namun ternyata lebih menguntungkan pihak Belanda. Jadi menurut saya, kebijakan dan pelaksanaannya mungkin saja berbeda. Semua tergantung pada oknum yang melaksanakannya. Dan kita harus bisa belajar dari sejarah. Seperti jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Kita bisa belajar dari sebuah sejarah. Terima kasih. Oke, bagus sekali hikmah dan kesimpulan yang telah kalian dapatkan tadi. Sekarang Bu Dwi memiliki satu evaluasi yang harus kalian kerjakan. Bu Dwi sudah mengirimkan di WA grup kelas kalian itu tentang evaluasi yang harus kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan menggunakan HP-nya masing-masing. Bisa dijawab di situ ya. Secara online. Oke, silahkan.
Oke, gitu